59, 1-2 Yesaya 59, 1-2 Sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak terlalu tuli untuk mendengar. Tetapi kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Tuhanmu, dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak akan mendengar. Yesaya 59, 1-2 Komentar. Allah membenci dosa manusia terpisah dari hubungan yang benar dengan Allah karena dosa. Jika saya menganggap kejahatan di hati saya, Tuhan tidak akan mendengar. Mazmur 66:18 Dia tidak ingin berada di sekitar orang-orang ini. Dengan demikian, mereka yang melakukan dosa tidak akan memasuki kerajaan-Nya. Karena Engkau bukanlah Allah yang menyukai kejahatan, dan kejahatan tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang sombong tidak akan terlihat olehmu. Anda membenci semua pekerja kejahatan. Anda akan menghancurkan mereka yang berbicara dusta. Tuhan membenci orang yang haus darah dan penipu. Mazmur 5:4-6 Apakah kamu tidak tahu bahwa orang jahat tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6:9-10 Perbuatan-perbuatan dari sifat berdosa sudah jelas: percabulan, kenajisan, dan pesta pora, penyembahan berhala dan sihir, kebencian, perselisihan, kecemburuan, ledakan kemarahan, ambisi egois, pertikaian, faksi dan iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora dan sejenisnya. Anda, seperti yang saya lakukan sebelumnya, bahwa mereka yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5:19-21 Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan juga mentolerir dosa sampai batas tertentu. Apakah Anda meremehkan kekayaan kebaikan, kesabaran, dan kesabarannya, tidak menyadari bahwa kebaikan Tuhan menuntun Anda pada pertobatan? Roma 2:4 Tetapi kesabaran seperti itu bukan merupakan indikasi bahwa Tuhan memaafkan dosa, melainkan untuk tujuan memberikan waktu kepada orang tersebut untuk bertobat. Tetapi karena kekeraskepalaanmu dan hatimu yang tidak mau bertobat, kamu menimbun murka terhadap dirimu sendiri untuk hari murka Allah, ketika penghakimannya yang adil akan dinyatakan. Roma 2:5 Jika Anda menjalani gaya hidup yang penuh dosa seperti yang disebutkan di atas, Anda tidak dapat menjadi sahabat Tuhan. Anda juga tidak akan memasuki kerajaan-Nya, kecuali jika Anda bertobat dari hal-hal tersebut. Perhatikan betapa seriusnya Yesus tentang hal ini. Karena Dia membela rasa takut akan api neraka, jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Sebaliknya, takutlah pada Dia yang dapat menghancurkan jiwa dan raga di neraka. Matius pukul 10:28 Jika tanganmu menyebabkan kamu berbuat dosa, potonglah. Lebih baik bagimu memasuki hidup dengan lumpuh daripada dengan dua tangan masuk neraka, di mana apinya tidak pernah padam. Markus pukul 9:43 mengenai Yerusalem baru yang akan datang di mana Tuhan tinggal, ada tertulis bahwa tidak ada yang najis yang akan masuk ke dalamnya, atau siapapun yang melakukan apa yang memalukan atau menipu. Wahyu pukul 21:27 Jadi jika Anda berencana untuk tinggal bersama Tuhan, bagaimana Anda merencanakannya untuk menjadi orang yang sempurna tanpa dosa? Pertanyaan diskusi: jika Anda memiliki kerajaan, kategori orang mana yang tidak akan Anda izinkan masuk ke kerajaan Anda? Sejauh mana penilaian sikap dan perilaku mempengaruhi tingkat persahabatan Anda dengan orang atau dalam memilih pasangan? Kapan waktu yang tepat untuk menuntut orang mengubah perilakunya, atau setidaknya menyatakan niat untuk mengubah perilakunya sebelum memperhatikannya? Tuhan membenci dosa, tetapi sejauh mana Tuhan mentolerir dosa? Apakah Anda orang yang sempurna tanpa dosa? Artinya, apakah Anda melakukan sesuatu yang dianggap dosa oleh Alkitab?
Apakah Tuhan mengizinkan manusia berdosa di surga? Jika tidak, lalu bagaimana rencanamu untuk menjadi sempurna tanpa dosa agar bisa hidup bersama Tuhan di surga?